Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Ulum Ar-Rahmaniyah, yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Az-Zainabiyah, yang saya hormati Dewan Guru Madrasah Sanawiyah Az-Zainabiyah, dan rekan kita semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara Maulidur Rasul pada pagi hari ini. Kedua kalinya, sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliau kita dituntun dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni al-Islam al-Sunnah wal Jamaah. Saya, Amiyatus Sandia, selaku pembawa acara, akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan Suratul Fatihah, yang akan dipimpin oleh Ustadzah Maidah Sarjana Agama. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Acara yang kedua, sambutan Kepala Madrasah Sanawiyah Az-Zainabiyah oleh Ustadzah Magnia Sarjana Pendidikan. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Male kencil, kencil lagi sekalian lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Ulum Ar-Rahmaniyah, yang saya hormati
semua Dewan Guru MTS Az-Zainabiyah yang saya cintai dan saya sayangi, semua siswi MTS Az-Zainabiyah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi ini kita bisa berkumpul dalam acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat beserta salam mari kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua tercatat sebagai umatnya dan termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kenapa kita saat ini melaksanakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Anak apa bolana? Kenapa harus diperingati? Ada yang tahu? Kenapa? Untuk menunjukkan rasa cinta kepada beliau. Jadi dengan cara memperingati hari kelahirannya. Nah sekarang selain memperingati hari kelahirannya, kita juga harus meneladani akhlaknya. Sudahkah kita meneladani akhlaknya? Sedikit. Kenapa tidak banyak? Contoh akhlaknya Rasulullah yang harus kita teladani. Contohnya seperti apa? Apa? Sabar, terus ikhlas, apalagi jujur, suka bersedekah, disiplin, suka menolong. Ya, semua akhlaknya Rasulullah itu adalah baik dan semuanya harus kita teladani. Siapa yang tahu sifat wajib Rasul? Coba Nadifa. Tahu nggak? Tahu kok tapi satu patona kan? Yuk, satu patona. Satu. Ayo yang di belakang itu. Siril. Nada.
sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul itu ada 4, yaitu siddiq, jujur, amanah, dipercaya, tablik, fatona. Tablik menyampaikan, fatona cerdas. Betul. Tepuk tangan buat Nada. Nah, semua sifat Rasulullah yang baik-baik harus kita teladani, kita contoh. Coba dari kelompok Al-Banjari. Siapa yang bisa menyebutkan atau menjelaskan sifat wajib bagi Rasul yaitu amanah? Apa itu amanah? Ayo siapa? Ambon. Jadi sifat wajib bagi Rasul itu ada perkataan, siddiq, tabligh, amanah dan fatona. Orang sebagai maksudnya semuanya harus dicontoh. Berikutnya kami sampaikan terima kasih kepada Dewan Guru dan Panitia karena acara ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Dan semoga kita semua bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad yang bisa meneladani akhlak beliau. Amin. Dan juga tercatat sebagai umat Nabi Muhammad yang nanti akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan baik hal maupun makul, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang ketiga, pembacaan Ashraful Anam yang akan dipandu oleh grup Al-Banjari Madrasah Sanawiyah Az-Zainabiyah. Kepada yang bertugas dipersilakan.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Fahtazal arsu tarban istibsyara وزلام الكرسي هيبة وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل الكلام صلى الله
Atur. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Acara yang keempat, pembacaan salawat Rasul yang akan dipimpin oleh Ustadzah Hajah Khadijah Alisna. Kepadanya kami persilahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi في حب سيدنا محمد نور البدر الهدى متمم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. قلبي يحن إلى محمد ما زال لوجده متيم. على محمد يا رب صل عليه وسلم. ما لحبيب سوى محمد
خير الرسول النبي المكرم شوق المحب إلى محمد أفنه ثم به تهيأ اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم في الحشر شافعنا محمد وانجي الخلائق من جهنم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد معظم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أحيا الدجى زمنا محمد مولاه سلمه وكرم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أدعوك أحمد يا محمد سيد الرسل المقدم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اشفع الله يا محمد يوم القيامة لي أنعم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أرجو الشفاعة من محمد لو كنت أرتكب المحرم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم من جعل الجرنا محمد يوم الهوان به تحشم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم والنور جاء به محمد والحق بين إن تكلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أعلى السماء سماء محمد جبريل قال له تقدم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم والجند حين غزا محمد منهم ملائكة تسوى اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم والدين أظهره محمد والكفر أبطله فهدم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
terima kasih kami sampaikan. Acara yang kelima, Mau'idatul Hasanah sekaligus doa Maulid Nabi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Ali Mas'ud LC MPD. Sebelum Mau'idatul Hasanah sekaligus doa Maulid Nabi disampaikan, demikianlah susunan acara pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan baik hal maupun makul, saya memohon maaf yang tiada batas. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Ali Mas'ud kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati dan kami takdimi segenap Dewan Pengasuh dan Dewan Pembina Al-Ma'had Rawdatul Ulum Ar-Rahmaniyah, yang kami hormati Ketua Yayasan Pena Al-Mas'udiyah Ustadz Abdus Syakur SAG, yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Az-Zainabiyah Ustadzah Mabniyah, yang kami hormati senior sekaligus besti dari ibu saya Ustadzah Hajjah Maidah SAG. Kenapa besti? Karena ceritanya panjang. Yang kami hormati juga senior kami Ustadzah Aminah. Tidak ketinggalan juga kepada segenap Dewan Guru Madrasah Sanawiyah Az-Zainabiyah yang kami hormati, dan tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau. Tak ketinggalan kepada siswi-siswi Madrasah Sanawiyah Az-Zainabiyah yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa bertatap muka dalam momen, dalam acara yang insya Allah penuh dengan barakah, penuh dengan ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya bisa menyapa adik-adik dari Madrasah Sanawiyah Az-Zainabiyah, yang mana pada momen ini merupakan momen peringatan dari lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini merupakan Nabi yang luar biasa. Rasulullah ini merupakan Nabi yang spesial. Mengapa demikian? Karena seperti yang sering terucap dari lisan mulia guru saya, Sayyid Abdullah bin Muhammad Baharun, beliau sering mengatakan bahwasanya
kasratul asma tadullu ala adimil musammayat. Kasratul asma tadullu ala adimil musammayat. Semakin banyak nama, semakin banyak sebutan untuk satu objek, menandakan bahwa objek tersebut adalah objek yang luar biasa. Kalau kita telaah kembali, ternyata Rasulullah itu memiliki nama yang banyak sekali. Wa min asma'ihi Toha. Di antara nama besar nama Nabi kita adalah Toha. Wa min asma'ihi Yasin. Rasulullah juga punya nama Yasin. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ternyata di langit dan di bumi punya dua nama. Versinya berbeda. Wa fil ardi ismuhu Muhammad. Kalau di bumi namanya adalah Nabi Muhammad. Wa fis samai ismuhu Ahmad. Wa fis samai ismuhu Ternyata di langit, para penghuni langit, para malaikat seringkali menyebut baginda Nabi kita sebagai Nabi yang Ahmad tadi. Belum lagi julukannya, kita sering menyebutnya dengan Rasulullah. Terkadang Khatamun Nabiyyin, Nabi terakhir. Terkadang menyebutnya dengan Sayyidul Mursalin, jadi junjungan para Rasul. Belum lagi kadang julukan di daerah masing-masing Murreng Madura biasa nyebutin apa? Gusti Kanjeng Nabi. Mana ada coba jeng Nabi singkat. Namanya banyak sekali dan ternyata statement tersebut berdasar. Ternyata betul adanya bahwa semakin banyak nama sebutan menunjukkan pentingnya objek tersebut. Contoh paling mudah adalah kata atau kosakata yang paling sering diterjemahkan di berbagai bahasa dan hampir dijumpai di setiap bahasa. Nomor 1, sampean oning apa? Kata yang paling banyak ditemui dari setiap bahasa yang diterjemahkan dan selalu ada, mau bahasa Jepang, mau bahasa Hong Fai Hong, mau bahasa Zimbabwe, Madura boleh. Yang pertama itu adalah ibu. Ternyata ibu itu hampir ada dalam setiap bahasa, selalu ada kosakatanya. Meskipun beda-beda. Contohnya, kalau dalam bahasa Indonesia saja, ibu itu punya berapa nama yang similiar, yang mirip ibu ya. Kemudian setelah ibu apa lagi? Mama, bunda, mami. Keng ngakan saya sosok, kulah kujak manggil mama kayak ibu. Mungkin akan saya telah cek manggil mama ibu. Minimal bisa, minimal udah cuan lah, teka sebulan sekalian mama aja. Belum lagi dalam bahasa Madura. Dalam bahasa Madura itu aku banyak mbu, emak. Itu dalam bahasa Madura saja. Mimi ya. Itu menunjukkan figur seorang ibu itu penting sekali dalam setiap kebudayaan. Mau dipanggil mama, emak, semuanya ada. Begitupun dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam setiap tempat yang di situ ada keislaman pasti mengenal Nabi Muhammad dengan masing-masing versinya. Pada kesempatan kali ini yang perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya sebetulnya Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bentuk rasa syukur terbesar kita terhadap diutusnya beliau di tengah-tengah kita.
kita ini bisa dikatakan sebagai umat yang sangat beruntung karena menjadi umatnya Nabi. Jadi Nabi ini adalah Nabi yang terpilih, bukan sembarang Nabi. Karenanya syafaatnya luar biasa, syafaatnya luar biasa, dan kepeduliannya kepada umatnya itu tidak terkira. Kepeduliannya kepada umatnya tidak terkira, sehingga patut untuk kita syukuri bersama sebagai umat dari Nabi Muhammad. Ada sebuah ungkapan yang diberikan oleh salah satu ulama sufi yang namanya Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Namanya Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Dalam satu ucapan beliau, dalam statement beliau menyampaikan bahwasanya man hayya'ah li ajli qiraati maulidir rasul ta'aman, barang siapa yang membantu menyiapkan pembacaan maulid Nabi, menyiapkan apa? Menyiapkan makanan. Nah, kira siswi ini kebetulan kan kita ada nih kan, mentade ada kantin ji, ta'aman, wa jama'a ikhwanan, kemudian mengumpulkan sanak famili, mengumpulkan saudara-saudara, wa awqada sirajan, dan menghidupkan lampu, menghidupkan sound system. Manusia kan tak mungkin lampu kan, paling kan sound system lah. Wa ta'zayyana wa tajammala ta'diman bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdandan, menggunakan parfum, menghias diri, tujuannya untuk hadir di maulid Nabi, memuliakan baginda Rasulullah. Maka nantinya fi yaumil qiyamah hasyarahullah yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minas siddiqin. Jadi di hari kiamat nanti akan dibangkitkan bersama orang-orang pilihan, orang-orang terdepan. Artinya Tibur Ma'ruf Al-Karhi guru menandakan bahwa panitia benikiaina bani mubalighah nih kan, bani saking kero datang yang kero tujuh kero saking kero apa-apa bani panitia nah. Saya teman saya menghari kiamat deki ini kebekalan apa mana dibangkitkan bersama anbiya ini panitia nah. Bade sekelak kuki ulang nolongin ustaz nah menyiapkan acara bade nah pada kata dia nolongin saja. Ada yang membantu menyiapkan acara ini. Ada orang-orang yang menyiapkan acara ini, insya Allah nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Penting bagi kita untuk mengucapkan rasa syukur ini. Kenapa? Karena dalam satu hadis qudsi yang disampaikan oleh baginda Nabi. Hadis qudsi ini adalah hadis yang mana substansinya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ungkapannya disampaikan, diksinya digunakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis qudsi tersebut Allah berkata, saya tidak mengatakan berfirman karena bukan Al-Quran, ini hadis qudsi. Dalam hadis tersebut Allah berkata, abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitu nikmata ala yadayhi. Hambaku itu tidak akan dikatakan bersyukur secara sempurna kepadaku, kata Allah, kecuali dia itu bersyukur, berterima kasih kepada orang yang mana nikmat Allah mengalir dari tangannya. Sederhananya kalau boleh digampangkan, Nabi itu kalau seandainya mau sombong bisa, ya kore maksudnya kore. Kan kakek tahu Islam itu dari itu. Andaikan mau disederhanakan seperti itu, karena kita mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam itu melalui Rasulullah. Sehingga patut kiranya kita untuk berterima kasih kepada baginda Nabi. Salah satunya dengan adanya pembacaan Maulid Nabi.
Apa yang penting dari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau mereka sana, apa kira-kira yang penting, yang unsur yang harus ada dalam Maulid Nabi? Dalam Maulid ini kenapa sih penting? Apa kira-kira yang penting yang harus ada dalam Maulid Nabi? Imam As-Suyuti dalam kitabnya menyebutkan apa yang penting dalam Maulid Nabi. Pertama, saya pentingkan pada qiraatu ma tayassara minal Qur'an. Maus Quran tak ka sekon. Kemudian yang kedua, qiraatul ahadits an-nabawiyah. Membaca hadis Nabi meskipun sedikit tak ka sekon ibadah. Wa dzikru umurin Nabi khususan fi mabda'i amri. Kemudian salah satunya adalah menyebutkan kisah-kisah Nabi Muhammad terutama di awal masa kehidupan baginda. Dan di dalam maulid itu semuanya ada. Cuman sampean nikah sayangnya mungkin karena berbahasa Arab tidak semuanya paham bareng-bareng sebadan dalam kisah maulid. Tapi saya yakin teman-teman itu tahu hal-hal yang paling mendasar. Ambil contoh. Kira-kira teman-teman di sini tahu tidak Rasulullah itu lahir di mana? Lahir di mana? Kotanya. Lahirnya Nabi itu di mana? Kotanya. Kota Madinah itu adalah tempat dikuburkannya baginda Nabi, dimakamkannya di kota Madinah. Jadi apa namanya? Diingat-ingat bahwa Rasulullah itu adalah lahir di kota Mekah. Sekarang mengapa Mekah dipilih untuk tempat lahirnya seorang Nabi yang agung? Ini penting. Karena sekarang itu banyak sekali orang yang sengaja menjatuhkan kredibilitas dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga penting kalian rekan-rekan di sini tahu mengapa dalam sebuah skenario yang indah Allah menetapkan lahirnya Nabi itu di Mekah. Kalau sampai mengikuti berita-berita politik, pakai rasa takira. Kemarin itu baru saja ya di Amerika Serikat ada kasus penembakan. Penembakannya kepada salah satu pendukung dari Donald Trump. Oh, ini sampai Donald Trump tadi. Si Obung tadi namanya mana Pancarang ya. Donald Trump ini punya pengikut yang mana pengikutnya ini suka mencaci maki Rasulullah. Bahkan mengatakan, mohon maaf, saya hanya menghikayatkan, menceritakan ulang, mengatakan bahwa Nabi itu menikahi anak kecil, berarti Nabi itu pedofil. Jadi kata-kata semacam itu kata-kata yang begitu menyakitkan. Saya tidak membenarkan adanya penembakan tadi, tapi ternyata orang tersebut karena memang mungkin ucapannya luar biasa menjijikkan, kemarin baru ditembak mati oleh sniper yang entah utusan siapa. Ini contoh bahwa banyak sekali orang yang ingin merusak kredibilitas Nabi dengan sirahnya, dengan sejarahnya, sehingga sampean itu harus tahu betul kenapa kemudian setiap hal yang sudah ditentukan oleh Allah, perjalanan Rasul itu semuanya sudah ada hikmahnya. Kenapa Rasulullah diutus di kota Mekah di bangsa Arab bukan di Kocok? Bukan di Batas, kenapa kira-kira? Ternyata alasan mengapa baginda Nabi Muhammad itu diutus di Mekah. Satu, kota Mekah itu adalah tanah yang gersang, tidak punya peradaban, tidak punya kepemimpinan. Jadi di Mekah di zamannya Nabi itu jauh dari kerajaan-kerajaan yang sedang paten. Karena saat itu yang menjadi penguasa itu adalah Romawi dan Persia. Roma di barat, Persia di timur, di Iran. Mekah itu ada di titik tengah.
tidak terjamah oleh dua kerajaan tadi. Ngapain mau ke padang pasir kan nggak bisa, mau berenang nggak bisa. Ini padang pasir, kecuali Oscar. Kalau Oscar kan memang hidupnya di padang pasir. Jadi ke padang pasir mau ngapain? Pertanian tidak ada, kehidupan tidak ada. Itu pertama. Kemudian yang namanya kota Mekah itu ternyata merupakan titik tengah dari bumi. Kalau dilihat dari peradaban manapun, dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan, itu ternyata pas di tengah-tengah. Dan ternyata Rasulullah itu memang sengaja disetting agar lahir. Kenapa di tempat yang tidak ada kerajaan-kerajaannya, peradaban-peradabannya? Agar orang-orang tidak mengira bahwa Rasulullah itu mau menuntut tahta dari kakek buyutnya. Jadi kalau orang itu memang nggak punya track record kakek buyutnya, raja, kakek buyutnya itu adalah penguasa, ya akhirnya orang tidak akan curiga. Itu salah satu alasan kenapa baginda Nabi Muhammad diletakkan di Mekah. Dan Nabi Muhammad ini lahir dalam keadaan yatim. Kira-kira kenapa Rasulullah itu lahir dalam keadaan yatim? Padahal yatim itu adalah aib di bangsa Arab saat itu. Orang anak yatim itu disepelekan. Anak yatim itu dianggap sebagai bukan bagian dari masyarakat, pinggiran. Tapi kenapa Allah memilihkan Rasulullah sebagai anak yang dilahirkan yatim tanpa ayah? Karena ternyata supaya tidak ada satupun orang yang mengira Rasulullah itu belajar dari ayahnya. Andaikan Rasulullah tidak lahir dalam keadaan yatim, maka orang akan menduga, oh itu bapaknya itu yang ngajarin itu. Ayahnya kan orang terpandang. Sayyid Abdullah itu anaknya Abdul Muthalib. Pasti dia itu punya koneksi. Pasti dia itu punya tujuan, punya koneksi keilmuan, barangkali ke perpustakaan dan sebagainya. Karenanya Rasulullah dipilihkan lahir dalam keadaan yatim. Saat ibunya baru sebentar merawat beliau di usia 8 tahun, itu beliau akhirnya kehilangan sosok dari ibu tercinta. Jadi ibunya juga wafat. Sekarang lengkap sudah, gelarnya adalah yatim piatu. Satu-satunya orang yang bisa diharapkan perlindungannya dan kasih sayangnya saat itu adalah kakeknya Abdul Muthalib. Kakeknya ini saja yang tersisa. Tapi ternyata Allah menghendaki supaya Nabi Muhammad itu bersih dari segala tuduhan bahwa pengetahuan yang beliau punya berasal dari kakek-kakeknya, berasal dari keluarganya, kakeknya juga wafat. 10 tahun kehilangan orang-orang tercinta. Karenanya orang nggak bisa mengira, oh diajari kakeknya itu. Mensampaikan kan pasti. Misalkan tengker pak saya, pasti yang disalahkan pertama kali adalah didikan dari orang tua. Karena anak itu biasanya cerminan orang tua. Biasanya buah yang jatuh tidak akan jauh dari pohon, kecuali di bawah peluru. Mau sampai peluru, sampai kader jauh biasanya. Jangan malah tak akhirnya jauh. Mencang reng Madura, peribahasa reng Madura tidak boleh dencak dari mana. Betul pasti boleh orang tengah pes. Membawa lecek, boleh lecek ini suaminya biasanya. Sebaliknya kalau ada bapak ibunya soleh, ada kesolihan yang menurut tengah pes ya. Kembali ke tadi, yang ternyata disetting indah oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah saat hidup dari kecil sampai dewasa beliau itu tidak bisa baca dan tulis, atau nabi yang ummi, nabi yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis.
Bangsa Arab saat itu dikenal sebagai bangsa yang kaya dengan sastra dalam bentuk syair, tapi bukan bangsa yang terkenal bisa membaca dan bisa menulis. Jadi keahlian membaca, keahlian menulis itu bukan skill yang harus dimiliki. Orang Arab itu umumnya adalah orang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Begitupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah itu disetting agar beliau itu ummi? Kenapa kira-kira? Dari segi sana fikih, kenapa Rasulullah nikah diutus dalam keadaan ummi? Kan bisa. Allah itu men-setting agar Nabi Muhammad itu pinternya luar biasa, ajaib, bisa baca, bisa tulis. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ummi ini kenapa? Supaya tidak ada satupun orang yang menduga, yang menuduh bahwa Al-Quran itu adalah apa yang diucapkan oleh baginda Nabi sendiri. Gimana ceritanya mau ngarang Quran, dalam Al-Quran itu isinya adalah kisosul umam as-salifah, cerita dari umat-umat terdahulu. Dalam Al-Quran itu banyak sekali cerita-cerita umat terdahulu. Yang sampai oning apa? Kisah dalam Al-Quran yang diceritakan. Ada ya Nabi Adam. Nabi Adam Sallallahu Alaihi Wasallam ceritanya dimuat dalam Al-Quran. Ada ceritanya Nabi Ibrahim. Ada ceritanya Ashabul Kahfi. Ada ceritanya Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi-nabi ini semuanya posisinya letaknya jauh dari Mekah. Nabi Muhammad tidak pernah keluar Mekah sama sekali. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kok bisa? Ada orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, mau baca buku pun nggak bisa pastinya. Tiba-tiba mengucapkan kalimat-kalimat yang indah, yang mana di situ berisi informasi tentang cerita-cerita umat terdahulu. Ajaib atau tidak? Rasanya ajaib, pasti sakti. Ini bisa tak teman keluaran, tak teman keluar kota Mekah. Beliau tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi ternyata luar biasa. Semua isi Al-Quran itu isinya adalah hal-hal yang menakjubkan. Dan kenapa mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran? Karena setiap Rasul itu diutus sesuai dengan apa yang sedang trending di masa tersebut. Contohnya misalkan Nabi Musa diutus di tengah-tengah bangsa Mesir, yang mana saat itu bangsa Mesir adalah bangsa yang menganggap ilmu sihir adalah ilmu yang paling tinggi. Orang yang bisa nyihir, mensaktek, dia hebat. Sehingga mukjizat Nabi Musa itu adalah hal-hal yang bisa mengalahkan mukjizat dari para penyihir yang hebat saat itu. Tongkatnya bisa berubah jadi ular, bisa membelah laut. Itu semuanya adalah keajaiban-keajaiban yang bisa diwujudkan oleh Nabi Musa dan tidak bisa dikalahkan oleh umatnya saat itu. Ada Nabi Isa. Nabi Isa itu diutus di tengah-tengah umat yang membutuhkan ilmu kedokteran, yang ternyata kalau orang bisa mengobati nilainya, value-nya akan naik. Akhirnya mukjizatnya Nabi Musa itu berkaitan dengan menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang yang punya penyakit judan. Paling judan saja. Judan neka tiki rosak. Kemudian bisa menghidupkan orang mati bahkan. Itu disesuaikan dengan mukjizat, disesuaikan dengan mukjizatnya, disesuaikan dengan trending yang sedang terjadi saat itu. Begitupun umat Muhammad. Umat Nabi Muhammad ternyata saat itu Rasulullah diutus di tengah-tengah bangsa Arab yang sastra merupakan nilai tertinggi di antara bangsa tersebut. Orang yang menguasai sastra justru yang hebat. Bayangkan kalau misalkan nggak nyambung ya. Ada bangsa seperti bangsa Arab terkenalnya masalah sastra, tapi mukjizat nabinya adalah membelah lautan. Aneh atau tidak? Kira-kira aneh atau tidak kalau misalkan
ada satu bangsa yang ngetrennya adalah sastra, tapi mukjizat dari nabinya adalah membelah lautan, ilmu sihir misalkan. Gak nyambung. Atau misalkan di zaman itu Rasulullah kemudian mukjizatnya adalah bisa membawakan smartphone. Smartphone itu ajaib atau enggak ajaib? Kalau kita bicara 20 tahun yang lalu, smartphone, gadget, HP itu adalah hal yang ajaib. Bisa situng dorong PC tulilut datang tereng. Baik, tiba-tiba langsung orderan datang. Kalau 10 tahun lalu kita nggak kebayang bisa tang-tapangan tulilut. Tiba-tiba 3 hari ada siapa namanya? Ada kurir datang mengantarkan barang yang kita beli sambil tang-tapangan. Orang lambang aku lakukan kinangkin ke pasar turi muntra melihat lampih kinangkin ke Bobian. Aduh makin tak usah sepenuhnya kan. Apa itu Surabaya? HP saja ada. Semuanya bisa diakses dengan smartphone. Ajaib atau tidak? Tapi andaikan itu dibawa di zaman Nabi, kira-kira aneh atau tidak? Aneh, karena canggih, tapi gimana ya cara mencetnya ya? Nggak nyambung. Makanya Nabi itu mukjizat terbesarnya Al-Quran karena bisa mengalahkan sesuatu yang tren saya itu. Andaikan ada Nabi misalkan, tapi nggak mungkin ya. Andaikan sekarang ada Nabi, ya harusnya mukjizatnya teknologi. Karena yang sedang berkembang sekarang teknologi. Tapi alhamdulillahnya nggak ada. Repotnya Pak Bede. Nanti pasti punya akun TikTok, akun Instagram, akun YouTube ya, yang nggak baik juga. Memang mukjizat itu ya yang mainstream saja. Para hadirin yang saya hormati dan saya cintai. Jadi hikmah dari mengapa Rasulullah diutus dalam keadaan yang seindah itu, jadi tidak ada aib sama sekali dalam diri Rasulullah. Dan patut kiranya untuk kita mensyukuri dengan adanya perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira pertanyaan saya sederhana, cinta itu dosa atau tidak? Cinta itu dosa atau tidak? Memberikan bukti cinta itu dosa atau tidak? Kalau memang mencintai dan memberikan bukti rasa cinta itu dosa, tidak dosa. Kalau memang mencintai dan memberikan bukti kecintaan itu tidak dosa, maka perayaan Maulid Nabi itu tidak boleh dilarang. Perayaan Maulid Nabi itu tidak boleh dikatakan sebagai bid'ah, tidak boleh dikatakan sebagai sesuatu yang sesat. Kuda takongi sampeyan ku aku lulus entar kecoba ketemu bareng orang segenggung lancung oke sarung aceng nginceng bentar letak sarungan acelanaan pak ngocak cok bahwa maulid itu bid'ah. Insyaallah katakan kepada yang bersangkutan bahwa cinta dan membuktikan rasa cinta itu tidak berdosa, tidak salah. Sampean biasa mun kereng sepona mun mulai pemantang yang reksa. Pernah tidak kepada orang tua kalian mengatakan, ayah, I love you. Loh, I love you itu apa cinta aku saya? Mama, I love you. Pernah enggak kalian bilang begitu? Berarti mulai sekarang coba saya treatment ya. Saya arahkan teman-teman untuk mencoba. Nanti kalau sedang ada kesempatan menghubungi orang tuanya, bilang kepada orang tuanya, ayah, seenggaknya aku sayang kamu. Ibu, aku sayang kamu. Bisa nggak kira-kira? Loh, menunjukkan kecintaan kok malu. Hadir maulid ini kan bentuk cinta kita kepada Nabi, kok nggak malu?
Ini resep dari saya kalau mau kirimannya di bulan depan nambah. Montro kirim nambah. Tapi ini bonusnya. Tapi setidaknya kalian itu bisa menunjukkan kecintaan kalian kepada orang tua kalian. Bilang, ayah, terima kasih. Sejak selama ini sudah membiayai hidup saya, membiayai pendidikan saya. Ibu, terima kasih sudah merawat saya. Yang kalau disuruh ke timur malah ke barat. Mau esoro ke lejo kiri ke lawa kendu ke timur kendu ke daerah mah baru belajar. Jadi mengucapkan terima kasih seperti itu sederhana dan bukti kecintaan kita kepada orang tua kita. Begitupun kepada baginda Nabi Muhammad, tunjukkan kecintaannya. Kalau ditanya ada dalilnya atau tidak, maulid itu ada. Sampai teman mau surat Maryam nih. Surat Maryam ini keisian apa adik-adik? Isi dari surat Maryam itu apa? Kaf ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria ila akhirih. Semua isi surat Maryam itu adalah menceritakan kisah lahirnya Nabi Isa, termasuk kelahiran dari ibunya Sayyidah Maryam. Kalau Al-Quran saja menceritakan kisah lahirnya Nabi Isa dan Sayyidah Maryam, dan kita diminta untuk membacanya, kira-kira kalau seandainya itu adalah kisah kelahiran Nabi, masa nggak boleh kita baca maulid? Kalau seperti itu kita bisa ambil kesimpulan boleh atau enggak baca maulid. Wong Quran saja menceritakan kisah Nabi Isa, Sayyidah Maryam, masa Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh kita baca kisah hidupnya. Makanya maulid itu adalah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ada faedahnya, ada sebuah faedah yang dijanjikan oleh ulama bagi orang atau tempat yang di situ mengadakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma min mahallin aw baitin aw masjidin quri'a fihi bi maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam illa haffathumul malaikah bi ahli dzalikal makan. Tidak ada satupun tempat, satupun rumah, satupun masjid yang kalau dibacakan maulid Nabi di tempat tersebut, kecuali tempat tersebut oleh para malaikat akan diberikan keamanan, akan diberikan kenyamanan. Jadi kalau dibacakan maulid, insya Allah sekolahnya ini aman, sentosa, tidak ada masalah apapun. Tapi tentunya butuh kerjasama dari adik-adik semua. Mohon esoro asapuan sareng ustaz, kena gendem apa benten? Pak pakai serempak. Kit ngerena, mau nggak ya? Mau nggak ya? Insya Allah dengan adanya maulid Nabi Muhammad yang kita baca hari ini, itu merupakan bentuk syukur kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yang perlu saya garis bawahi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan uswatun hasanah atau contoh yang terbaik. Jadi Nabi Muhammad itu memberikan kita contoh bukan hanya melalui ucapan, tapi Rasulullah itu mencontohkan dengan tindakan. Dan hal-hal yang diperhatikan oleh baginda Nabi itu adalah detail-detail kecil bahkan, yang kalau kita cari di agama lain saya yakin tidak akan ada yang sedetail itu. Contoh paling sederhana, cara makan, cara adat. Sampean oning napa saya belain Rasulullah manapi umat teradat ada. Napa tore? Kalau makan baiknya gimana?
Saya ambilkan contoh paling sederhana. Ada satu hadis berbunyi, Nabi bersabda, kul biyaminik. Kalau makan dengan tangan wa kul mimma yalik. Makan apa yang ada di sekitar kamu. Tapi ada ini kalau sedih-sedih artinya apa? Rasulullah ini kata kesokan umat dadi umat kerumuan. Sayyidina cambuk cak loncat ngalak jauh. Ya umat kerumuan ya acak loncat. Yang lebih sampai memberi mantan pada koncengan apel langsung dipetakan. Apel, wow, semangka. Melon, itu lebih lah. Detik kesekian saya akan ambil semangka dulu. Siasat nama apa? Dan ini contoh umat Nabi yang kerumuan. Paling kerumuan kan dia. Nampak? Rakus. Mana di Rasulullah ini kan tuh orang sederhana. Tak umat yang kerumuan. Kakan sebenarnya pengkir. Jauh-jauh, coba ajak loncat. Itu contoh paling gampang. Kemudian Nabi itu mencontohkan hal lain, misalkan cara memperlakukan orang tua anak. Kalau cara memperlakukan anak itu pernah ada satu orang sahabat itu datang kepada baginda Nabi. Saat datang kepada baginda Nabi, Rasulullah itu kedapatan sedang mencium cucunya Sayyidina Husain. Jadi ngomong apa ya? Saat ini sahabat ini kan mereka nih kanjeng Nabi. Sih dong kanjeng Nabi. Iya. Banguca sahabat itu innali asyratan minal aulad. Rasulullah tentu ada tuan anak sepuluh nikah dan nikah pada nikah. Maka wahidan minhum. Satu pun tidak ada yang saya cium di antara mereka. Kok Rasulullah seumur kok teman nyium anak. Apa yang dikatakan oleh baginda Nabi? Kakinya umat kita lepas ya. Umat kita kena ya kakinya. Kakinya umat kok tapi bagian cung-kacung tak pakai yakin biko. Karena dahulunya kanjeng Nabi setelahnya laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk umat saya orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Tapi kesengodaan itu esiom. Anak itu tunjukkan kasih sayangnya dengan pelukan dan ciuman. Baca dustopus, boleh ajamin di ada gitu, ini kan boleh kesiom gitu yang seperti itu. Tapi kalau misalkan di luar liburan, pernah nggak dicium kalau ketemu sama orang tuanya? Monegeren, nggak apa-apa bilang orang tuanya, Baba, Mama, sering-sering cium saya, tambahin kirimannya. Selain cium, suruh tambahin kiriman. Contoh yang lain banyak, yang sederhana, tapi kemudian itu penting, detail penting, tapi mungkin kadang tidak kita perhatikan. Contohnya, Rasulullah itu kalau memperlakukan istrinya luar biasa. Kalau memperlakukan istrinya Nabi itu sampai bilang sendiri, khairukum li ahli. Sebaik-baik suami, sebaik-baik umatku adalah yang paling baik kepada istrinya. Dan itu dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang menceritakan tentang nobar, nonton bareng. Atau kalau bahasa sekarang apa? Ngedate. Ngedate sebenarnya. Mun bahasa-bahasa enggak nih kes paling paham ustaz-ustaz dena boleh paham karena sudah punya pasangan. Mun ngasam pian nika ngedate nika sangku nyatet iki. Sangku nyatet otang kan misalkan. Jadi Rasulullah itu justru mengajarkan kita untuk ngedate bersama pasangan. Sederhana memang, tapi penting. Ada satu hadis yang menceritakan bahwasanya Rasulullah
itu berdiri di depan pintu kamar dari Sayyidah Aisyah. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi babi hijrati wal habasyatu yal'abuna fil masjid. Satu hari saya pernah melihat Rasulullah berdiri di depan kamar saya. Dan di saat yang bersamaan ada orang-orang Habasyah, ada orang-orang Ethiopia dari Afrika, jauh dari Mekah. Cuma kebetulan datang ke tempat tersebut, ke Madinah, ya. Datang ke Madinah melakukan pertunjukan, setia sirkus. Sirkus karena mainnya tombak, pedang, keahlian-keahlian menggunakan senjata. Wal Habasyatu yal'abuna fil masjid. Orang-orang Habasyah tadi, mereka itu kemudian mempertunjukkan sirkusnya, mempertunjukkan keahliannya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni biridaihi anduru ila la'bihim. Dan Rasulullah di situ mengajak Sayyidah Aisyah, ayo Aisyah, ayo Humairah, ayo nonton. Rasulullah, tapi di sana itu isinya adalah laki-laki ya Rasulullah. Perempuan tabung untuk lihat pertunjukan Nabi. Udah, nggak apa-apa. Ayo sini saya tutupi. Akhirnya oleh Nabi itu ditutupi dengan selendangnya, tak nyambi Sayyidah Aisyah untuk nonton sirkus tadi. Sampai permainannya selesai. Sampai tobuk. Tapi pernah Kanjeng Nabi ini kan periksain. Terongelingan apa? Terongelingan FTV. Sampai lagi. Terongelingan bioskop. Ya terakhir. Terakhir apa? Megacuan. Ya terakhir. Itu baiknya Rasulullah. Bahkan sampai di taraf di mana Sayyidah Aisyah main boneka-bonekaan sama temannya, ditemenin sama Kanjeng Nabi. Tapi sampai mengolong Sayyidah Aisyah ini kayak keraji sarang Kanjeng Nabi ini ke umur senapa? Sangat tahu tak langsung ke polong. Oke. Sangat diakad, tapi 2 tahun setelah Nabi hijrah itu baru apolong satu rumah. Jadi nggak langsung jadi rumah tangga Sayyidah Aisyah itu. Anak usia 13 tahun itu sudah dewasa secara fisik di Arab saat itu. Coreng-coreng Arab nih kakak keju adik, kakak nih susu, kakak nih daging. Mensampaikan kan daging ngantos kurban. Mangka tak pikir aja. Mundang Arab corekan lebenarnya kan onta, nama susu tak ada keju. Terlalu belas nih cek balik yakin anak-anak ini terkeleteran. Ini sudah sudah layak untuk menjadi ibu rumah tangga. Jadi 13 itu di Arab saat itu usianya sudah luar biasa dewasa hitungannya. Tapi namanya juga anak-anak, kadang-kadang masih suka main boneka-bonekaan. Jadi pernah Rasulullah itu menjumpai Sayyidah Aisyah itu main boneka-bonekaan sama temannya. Itu orang sareng Kanjeng Nabi. Malah sama Kanjeng Nabi ditemani. Nah itu contohnya bentuk kasih sayang Nabi kepada keluarga. Jadi semuanya mendapatkan contoh yang baik. Cara menghormati yang lebih tua, cara menghormati yang lebih, cara menyayangi yang lebih muda, lengkap sudah. Apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu lagi menceritakan tentang faidah atau manfaat dari membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Kira-kira hari ini sholawatnya sudah berapa kali dari awal sampai akhir acara? Berapa kali sudah membaca sholawat? Semenjak saya duduk di sini sudah berapa kali membaca sholawat teman-teman semua? Membaca sholawat itu dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kira-kira sudah berapa kali membaca sholawat? Benar ya? Nah, apa kira-kira manfaat sholawat nih? Apa kira-kira manfaat membaca sholawat? Mendapatkan syafaat. Jawaban yang menarik. Dan ternyata mendapatkan syafaat itu bisa dengan cara-cara sederhana. Contohnya adalah dengan membaca sholawat tadi.
ada satu kisah yang diceritakan oleh Syekh Abu Bakar Asy-Syatta. Syekh Abu Bakar Asy-Syatta itu pengarang dari kitab pengarang dari kitab I'anatut Talibin. Beliau menceritakan ulang satu hikayah dari orang soleh, satu cerita dari orang soleh. Ada orang soleh itu bilang begini, innali jaran musrifan ala nafsi. Engkau andi tetangga luar biasa mukong, luar biasa males pesat. Innali jaran musrifan ala nafsi wa kuntu amiruhu bitaubati. Dan sengko nyuruh ke orang kiburu untuk bertaubat. Tetangga 11 pas ini sarang orang soleh kiburu surat taubat. Fala yaf'alu, tapi tak itu kok. Ini kalau namanya apa? Meles pas ini kalau luar biasa, meles pas kuadrat. Sesekarang mau mati, ya so beri kesaksian orang ini tak jawab. Mayit itu saya, tapi tak saya. Pada ini kah? Saking dia tak sayang orang kiburu ni kacau saking beda kesaksian. Kalau mata pun orang nulis luar biasa kiburu mati. Ternyata orang soleh ni amin pe. Ra'aitu fi manami ka'annahu fi daris salam. Ternyata orang semes pas orang itu nikah mau kong sarah. Boleh sholat tobat alamat tobat sama teh kenanga suara. Nyaman bagi itunya sekarang ke TV nangi itunya ngupload video TikTok pargoy na boleh napa statue na boleh velocity payah kok teman nyoba sekalian tujuannya untuk menyenangkan adik-adik kecil saya. Adik-adik kecil saya itu ngumpul, akhirnya saya coba untuk testing. Asmajun, ternyata ya belum ada udah viral. Ketemu, ternyata Ustaz Rianto filosofi ya, padahal sekalian. Ternyata orang Islam persoding huraitunnya, dia itu begitu meninggal masuknya ke dalam surga. Akhirnya tanya, di mana intaha bihil manzilah? Kata orang yang mimpi tadi, kok bisa kamu hidup sembarangan? Kalau mati masuk surga, kok cenai? Di mana intaha bihil manzilah? Gimana caranya kamu bisa sampai di tempat ini? Ternyata kata si orang tadi, hadartu majlis dzikir. Saya pernah hadir Pak di majlis dzikir, gak sengaja. Fasami'tu muhaddisan yaqul. Kemudian di majelis dzikir tersebut saya mendengar seorang muballigh, seorang kiai bilang, man rafa'a sautahu bi qiraati sholati 'ala nabi wajabat lahul jannah. Orang yang baca sholawat dengan keras, orang yang baca sholawat suaranya banter, wajabat lahul jannah, dijamin masuk surga. Refleks orang tadi begitu dengar, ada giveaway, ada surga sebagai jaminan kalau baca sholawat banter. Langsung dia baca, farafa'tu sauti. Saya tinggikan suara saya membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Farafa'al qawmu aswatahum. Ternyata jamaah-jamaah yang ada di situ semuanya itu juga ikut membaca sholawat kepada baginda Nabi. Faghfarallahu lana jami'an. Lantaran bebenah orang baca sholawat dan tersitu orang selain kan. Semua orang yang hadir di majelis itu diampuni dosanya oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Maka mendadak sebiasa tak ngintak romo Allahumma sholli ala Muhammad. Yang paling pintar nikah bisa jadi saya masuk surga dah. Pada juga bisa jawab juga Pak. Pada
insya Allah masuk ke dalam surga. Dan yang tidak kalah pentingnya adik-adik, bahwa Rasulullah itu selain memberikan contoh kepada umatnya, Nabi itu juga selalu menghimbau umatnya untuk meningkatkan keilmuan, untuk terus belajar. Rasulullah itu selalu menghimbau umatnya menjadi umat yang terdidik, terutama bagi wanita. Adik-adik di sini ya, adik-adik di sini semuanya jangan berkecil hati meskipun misalkan Anda itu gendernya adalah perempuan. Jangan pernah ada bayangan bahwa perempuan itu melakukan tugas-tugas domestik. Perempuan itu bisa menjadi apapun yang kalian inginkan selama tidak menyalahi tanggung jawab yang lebih penting. Saya ambilkan contoh, misalkan dalam Al-Quran itu perintah itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan atau hanya laki-laki saja? Perintah misalkan untuk sholat, laki-laki dan perempuan itu sama-sama diperintah sholat atau tidak? Sama-sama disuruh puasa atau tidak? Sama-sama disuruh zakat atau tidak kalau punya duit? Sama-sama disuruh haji atau tidak kalau mampu? Semuanya mendapatkan tuntutan atau kewajiban yang sama. Begitu pun urusan mencari ilmu, tidak ada batasan antara laki-laki perempuan dalam mencari ilmu. Jadi saya harap teman-teman itu semuanya semangat dalam belajarnya, karena wanita itu adalah pilar dari negara, pilar dari sebuah keluarga. Anda itu adalah calon madrasatul ula, adalah calon-calon sekolah pertama, pendidikan pertama bagi anak keturunan Anda, dan pilar dari negara ini. Karena adanya generasi yang terdidik itu semuanya tergantung dari wanitanya. Saya mengutip sebuah kaul syair. Ada syair yang mengatakan bahwasanya fama adunnu bil abna'i khairan idza nasha'u bihidnil jahilan. Kami tidak akan bisa mengharapkan kebaikan untuk generasi-generasi kami kalau generasi-generasi kami itu dididik oleh wanita-wanita yang bodoh. Pentingnya wanita terdidik itu artinya meningkatkan kualitas pendidikan bangsa. Jangan sampai ada yang ketinggalan dalam urusan pendidikan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini langsung memberikan pendidikan, memberikan pengajaran kepada istri-istrinya. Contoh paling sederhana adalah jumlah perawi hadis yang meriwayatkan hadis terbanyak dari Nabi itu. Yang kedua adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah ini mendapatkan riwayat hadis dari Nabi banyak sekali. Bahkan beliau itu adalah nama kedua setelah Abu Hurairah. Di situ perempuan memiliki peran yang luar biasa. Istri-istri Nabi itu adalah agen agar supaya kalau Nabi itu sungkan menyampaikan perihal-perihal sensitif, yang menyampaikan adalah istri-istrinya. Jadi pendidikan itu amat penting, sehingga jangan sampai berkecil hati berpikir bahwa wanita itu hanya mengurusi tugas domestik. Dan Rasulullah itu yang beliau tinggalkan warisannya bukan merupakan dinar dan dirham. Ada satu masa setelah wafatnya baginda Nabi, Abu Hurairah selaku sahabat yang juga dekat dengan Rasul manggil orang-orang di pasar. Ya ashabas suq, hei orang-orang pasar.
Kenapa kamu nggak datang ke masjid? Ngapain Abu Hurairah kita ke masjid sekarang? Kamu nggak tahu kalau di masjid sekarang itu lagi ada pembagian warisan Nabi. Mendengar ada pembagian warisan, di situ orang-orang pasar langsung bareng-bareng datang ke masjid. Saat datang ke masjid Nabi dicek, kok nggak ada? Katanya ada pembagian bansos, ada pembagian warisan Nabi, kok nggak ada? Balik tanya ke Abu Hurairah keluar. Abu Hurairah katanya ada pembagian warisan, katanya ada pembagian bansos. Mana itu? Kok di masjid nggak ada apa-apa? Ditanya oleh Sayyidina Abu Hurairah, coba saya tanya, apa yang kamu lihat di dalam masjid? Yang saya lihat di dalam masjid Abu Hurairah, ada orang itu lagi ngaji, ada orang lagi baca Quran. Lah, itu kata Abu Hurairah, itu adalah warisan Nabi. Karena Nabi itu mengatakan innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu ketika wafat tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan emas dan perak. Walakin yuwarrithunal ilmah, tapi pada anbiya ini semuanya mewariskan ilmu, mewariskan tata krama. Harusnya kamu datang ke masjid belajar di sana, ilmu yang diajar di sana itu warisan Nabi. Barulah kemudian mereka tersadar, ya Allah, ternyata saya ini sudah jauh dari warisan Nabi. Karena Nabi itu yang dikehendaki adalah umatnya, umat yang terdidik, bukan umat yang suka flexing, bukan umat yang suka pamer, yang jamnya 11 miliar, yang punya miniatur Iron Man. Bukan itu yang Nabi mau. Yang Nabi mau itu adalah umat yang jadi umat yang terdidik. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan faidah Maulid Nabi. Semoga dengan adanya Maulid Nabi ini menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau memang cinta kepada Nabi itu dosa, biarkan kita menjadi pendosa itu. Qila lil Qaqqa al-Ausi. Ini menarik. Saya baru teringat sekali. Qila lil Qaqqa al-Ausi. Pernah ada seorang ulama itu dikatakan, ditanya, apa yang menyebabkan dirimu rindu dengan surga? Kullana syai'an yushawwiquna ilal jannah. Coba ya Qaqqa, sebutkan kami sesuatu yang ada di dalam surga yang bisa membuat kami pengen masuk surga. Apa yang dikatakan Qaqqa al-Ausi saat itu? Fiha Rasulullah. Di dalam surga itu ada kanjeng Nabi yang kalau kalian masuk surga bisa berkumpul dengannya. Masa kamu nggak mau masuk surga? Jadi kecintaan kita semoga tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita semua diakui sebagai umat-umat yang kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi. Semoga dengan syafaat baginda Nabi, dosa-dosa yang kita lakukan itu semuanya diampuni oleh Allah. Diberikan jalan keselamatan, semua hajat-hajat yang kita tetapkan dalam hati kita, hajat-hajat yang ditetapkan oleh sekolah kita, semuanya mendapatkan kemudahan bisyafaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلامة واجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإياهم ممن يستوجب شفاعته ويرتجي به من الله رحمته والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين بنهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بغير حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وعينا مستمسكين بطاعته ومحبته وعمدنا على سنته وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأفض علينا ببركته لباس العز والتكريم وأسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء كن لنا معينا ومسعفا وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير عملنا في الإعلان والإصرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت الغفور الغفار يا غفار. إلهي تمم النعمة علينا ووكفنا لشكرك ما بكينا أذقنا برد عفوك والعوافي وهون كل مطلوب علينا فإنا لا نعول في مهين ألم بنا ولا ما قد لكينا على أحد ولا سبب ولكن إذا ضاقت وكنت لها قامينا وصل على رسولك كل حين محمد النبي الزاهي الآمين كذا آل وأصحاب كرام ومن والاهم والتابعين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا واختم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله ربنا على النبي أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا ببركة الفاتحة.